Saya bilang ke mereka di jeda pertandingan, kalau Onana sudah pegang bola, kalian harus segera kembali ke pos masing-masing dan bertahan like animal, seperti binatang. Bukan malah stuck di depan dan di sayap seperti ketika terjadi gol ketiga kemarin. Jadi Xavi pun mengakui bahwa Inter telah mempersiapkan serangan balik yang super cepat dan sangat berbahaya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Hari ini gue mau ngebahas 3 hal, 3 kunci yang membuat penampilan Inter perlahan mulai membaik. Puncaknya ketika melawan Barca di San Siro, kita mampu mengalahkan mereka 1-0. Dan kemudian di kandang Barca di Camp Nou kita bermain 3-3. Bahkan bisa dibilang itu Barca yang menahan seri kita ya, karena kita unggul 2-1, kemudian unggul 3-2. Mereka yang menyamakan kedudukan. Dan itu kalau gue lihat progresnya sejak awal musim, itu bisa kita kerucutkan ada 3 kunci perbaikan. Dan sebetulnya tercermin juga nih di ratingnya La Gazzetta di pertandingan terakhir kita melawan Barca. Inzaghi mendapatkan nilai 8. Gazzetta bilang bahwa malam terindah Inzaghi, bahkan lebih indah dibandingkan 2 trofi yang ia raih musim lalu. Inzaghi mempersiapkan pertandingan dengan baik dan pertandingan berjalan sesuai yang ia rencanakan. Sistem permainan Inter bekerja dengan tepat dalam fase menyerang dan bertahan, menggagalkan seluruh rencana Xavi. Tapi emang gokil sih. Itu poin pertama menurut gua. Inzaghi banyak belajar. Gue juga udah bahas beberapa kali di konten-konten sebelumnya. Tapi yang paling dahsyat dari perubahan Inzaghi adalah saat ini dia menguasai gaya permainan bertahan dan menyerang dengan cepat. Beda banget dengan Inzaghi di musim pertama. Inzaghi ball yang selama ini kita kenal kan possession football ya. Menguasai pertandingan, bermain dengan sabar, build up dari belakang, ke depan kalau mentok balikin ke belakang lagi. Tapi di beberapa pertandingan terakhir setelah international break, Inzaghi menguasai banget gaya permainan bertahan dan menyerang dengan cepat. Membiarkan lawan menguasai jalannya pertandingan, lalu menyerang dengan 3-4 sentuhan, bahkan 2-3 sentuhan lalu sampai kotak penalti dan shoot. Kemarin di golnya Gosens lawan Barca kan cuma dari Onana, lalu kasih ke Lautaro kasih ke Gosens dan gol. Gokil banget. Bahkan ini ada pengakuan juga dari Xavi teman-teman. Ternyata di jeda pertandingan menjelang babak kedua, Xavi bilang gini ke anak asuhannya, saya bilang ke mereka di jeda pertandingan, kalau Onana sudah pegang bola, kita harus kembali ke pos masing-masing dan bertahan like animal, bukan malah stuck di depan dan di sayap seperti yang terjadi di gol ketiga. Jadi Xavi pun mengakui bahwa Inter telah mempersiapkan serangan balik yang super cepat dan sangat berbahaya. Ada satu pembelajaran yang dilakukan Inzaghi juga, walaupun kelihatannya minor, tapi menurut gue cukup besar adalah dia tidak lagi terburu-buru mengganti pemain yang kena kartu kuning. Bahkan ketika pertandingan lawan Barca kemarin, Lautaro Martinez, Mkhitaryan, De Vrij itu kena kartu kuning tapi main full 90 menit. Entah Inzaghi mulai percaya dengan anak asuhannya atau Inter sudah gak punya stok lagi untuk ganti mereka. Itu tadi kunci yang pertama, Inzaghi. Lalu kunci yang kedua, tercermin juga dari ratingnya La Gazzetta, mereka memberikan nilai 8 untuk Lautaro Martinez. Gazzetta bilang huge performance, penampilan yang luar biasa, penampilan yang besar. Lautaro Martinez adalah man of the match menurut Gazzetta dengan 1 gol plus asisnya. La Gazzetta menggambarkan Lautaro sebagai permata di pertandingan malam kemarin. Ini adalah pertandingan yang akan selalu ia kenang. Umpannya kepada Gosens akan membuat Messi puas. Messi adalah sosok yang sangat ingin membawa Lautaro Martinez ke Barca. Itu kalau teman-teman lihat di Instagramnya Lautaro Martinez, dia posting foto tentang kemenangan lawan Barca lalu di like oleh Messi, padahal Messi mantan pemain Barca. Lautaro Martinez di musim ini memang berubah banget sih. Dari gaya permainannya menurut gua dia sangat amat dewasa. Jiwa leadershipnya sangat amat kelihatan di musim ini, beda banget dengan musim lalu. Jadi kalau ada yang bilang kemarin di awal musim pusat permainan kita akan di Lukaku, menurut gua enggak sih. Itu tadi kunci yang kedua. Nah, untuk kunci yang ketiga dan justru yang paling mau gua sorot di konten kali ini adalah briliannya seluruh pemain lini tengah kita. Kalau gue lihat di awal musim ini lini tengah kita kan kacau balau, itu lebih karena stamina sih. Fisiknya belum kembali, tetapi perlahan ketika kondisi fisik mereka ada di top level, sentuhan mereka kembali dan itu terlihat dari penampilan Çalhanoğlu, Brozovic dan Barella jadi top Marco top banget. Dan itu terbukti di pertandingan lawan Barca. Di match pertama Çalhanoğlu yang terpilih jadi man of the match. Kemudian di
partai kedua di Camp Nou, Barella yang terpilih menjadi man of the match. Itu berarti trio gelandang kita, trio BBC, semuanya sudah terpilih menjadi man of the match di Liga Champion. Brozovic ketika melawan Belzen, Çalhanoğlu ketika melawan Barca match pertama, dan Barella di pertandingan terakhir. Berarti ada new BBC ya teman-teman. Sebelumnya kan ada Bonucci, Barzagli, Chiellini, sekarang ada Barella, Brozovic, dan Çalhanoğlu. Tapi briliannya lini tengah Inter menurut gue bukan cuma faktor BBC ya, Brozovic, Barella, dan Çalhanoğlu, tapi juga karena kita punya squad lini tengah yang sangat dalam. Kita punya rotasi yang berkualitas dalam diri Mkhitaryan, Aslani, dan Gagliardini. Mkhitaryan gokil banget sih. Ini pemain yang gak kita miliki di musim lalu. Dia siap dimainkan di posisi manapun. Ngisi posisinya Brozovic pernah, ngisi posisinya Çalhanoğlu di 2 pertandingan lawan Barca, mainnya bagus banget. Dia juga pernah ngisi posisinya Barella. Wah, mantep banget deh. Lalu kita juga punya Aslani, walaupun dia baru dipercaya setelah international break ya, tapi penampilannya ketika melawan Roma, lawan Sassuolo, kemudian beberapa menit di pertandingan lawan Barca menunjukkan bahwa dia punya potensi dan layak dipercaya. Setidaknya kalau Aslani dipasang, kita nggak pusing, nggak deg-degan. Dan tentu saja kita nggak boleh lupakan andil dari Lord Gagliardini. Dia selalu berdiri di pinggir lapangan, teriak, nyemangatin para pemain sambil makan mendoan dan jualan mizon kayaknya tuh dia. Intinya lini tengah kita musim ini sangat amat mewah. Semoga Inzaghi bisa memanfaatkan dengan baik. Dan musim ini menurut gue Inzaghi sudah lumayan lah memaksimalkan lini tengah kita. Ingat loh, musim lalu kita hancur lebur tanpa Brozovic, dan sekarang Inzaghi telah menemukan pemain yang tepat untuk mengisi posisi Brozovic. Gue lihat si Hakan lebih seperti defensive midfielder. Dia lebih kaku ada di tengah, dia lebih untuk menahan bola sebelum sampai ke back, tapi dia punya umpan-umpan panjang yang sangat terukur. Beda ceritanya ketika Aslani dan Mkhitaryan yang dipasang untuk ngisi posisi Brozo. Nah, mereka lebih mirip Regista tuh, mereka lebih fluid. Intinya Inzaghi sekarang sudah punya banyak skema untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan tidak terpaku pada satu formasi. Mantap banget. Itu dia teman-teman, 3 faktor kunci yang menurut gua membuat Inter penampilannya perlahan mulai membaik. Tadi yang pertama adalah Inzaghi yang mulai belajar banyak hal, kemudian Lautaro Martinez yang dewasa, kemudian yang ketiga adalah briliannya lini tengah Inter. Kalau menurut teman-teman apa faktor kunci yang membuat kita penampilannya perlahan mulai membaik dan sangat meyakinkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan berikut ya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.